Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fakih Nurdayat. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal-soal yang sudah diberikan untuk memenuhi tugas agama yang sudah diberikan. Untuk jawaban pertama, koperasi mahasiswa dapat mengadopsi dua akad utama dalam kerangka muamalat Islami, yaitu ada mudharabah dan qorat al-ahsan. Akad Akad mudharabah mempertemukan pemodal, mencakup mengenai mahasiswa dan stakeholder dengan pengelola dan proporsi pembagian keuntungan yang sudah disepakati di awal perjanjian. Sedangkan untuk resikonya sendiri ditanggung oleh pemodal berdasarkan modal yang sudah disetorkan. Nah, dalam konteks mahasiswa, model ini berfungsi sebagai laboratorium bisnis nyata yang mendepankan kejelasan akad dan menghindari unsur gahar, riba, dan judi. Nah, untuk sementara itu, akad akad court alasan digunakan untuk menyediakan dana sosial bebas bunga, berfokus pada kebutuhan pendidikan atau darurat anggota. Nah, untuk studi pustaka yang menunjukkan bahwa kejelasan akad dan pengawasan syariah adalah faktor kunci dalam menjaga kredibilitas dan efektivitas keduanya. Selain itu, penggunaan teknologi keuangan syariah seperti kayak sistem mobile banking syariah dan aplikasi edukasi memungkinkan peningkatan literasi anggota serta mendukung transparansi transaksi secara real time. Untuk jawaban nomor 2, pendekatan perencanaan keluarga dalam perspektif Islam tak hanya mempertimbangkan aspek alokasi dana seperti zakat, dana pendidikan, atau investasi halal, tetapi juga diterjemahkan dalam kerangka maqasid al-syariah. Maqasid al-syariah yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nah, perancangan waris ini menetapkan bagian yang adil sesuai gendernya, sementara investasi halal seperti wakaf produktif dan suku digunakan untuk membiayai kebutuhan jangka panjang. Meski hukum waris tampak bias gender karena pembagian 2:1 antara laki dan perempuan, analisis lebih jauh menunjukkan bahwa dalam konteks ekonomi keluarga modern, hal ini ditimbang melalui prinsip egalitarian, keadilan sosial, di mana perlunya pemberian nafkah yang setara dapat melebihi ketentuan literal waris tanpa melanggar prinsip syariah. Untuk jawaban nomor 3, biografi Rasulullah menunjukkan praktik bisnis yang sangat etis, yaitu selalu jujur, amanah, transparan, tentang harga, bebas gahar, dan meninggalkan profit spekulatif. Kontrak seperti Bai Salam dan Bai Muajal merupakan model awal yang mendepankan kejelasan objek dan syarat dalam perdagangan. Sahabat juga melaksanakan model kemitraan seperti mudharabah dan musyarakah yang menanamkan prinsip saling berbagi risiko dan profit. Nah, pada era modern, model PLS seperti ini mendorong reputasi dan kepercayaan brand, serta menjadi modal strategis jangka panjang bagi startup dan koperasi berbasis syariah. Jawaban nomor 4. Dalam Islam, manusia dipandang sebagai khalifah di bumi, pengendali yang bertanggung jawab dalam memimpin. Spirit ini mengimplikasikan bahwa manajemen sumber daya manusia hendak berbasis pada kepemimpinan adil, amanah, partisipatif, dan menjaga nilai-nilai moral serta kualitas SDM. Literatur terkini menekankan paradigma kepemimpinan Islami modern serta kombinasi antara teori kepemimpinan manajerial dan konsep servant leadership dengan basis 5 maqsid dan menghasilkan 25 dimensi leadership Islami seperti integrity, keadilan, empowerment, dan komunikasi baik. Nah, di sini untuk menghindari kerugian bagi orang lain dalam interaksi sosial, inilah menjadi fondasi dalam menangani konflik budaya lintas negara di organisasi multinasional. Strategi ideal mencakup fasilitas komunikasi lintas budaya, pelatihan etika multikultural, dan proses resolusi konflik dan inklusif berdasarkan syura dan arbitrase. Kerangka Mahsid juga memberikan justifikasi moral menjaga perdamaian sosial, keadilan, dan harmoni budaya dalam organisasi yang heterogen. Untuk jawaban nomor 6, perkembangan teknologi AI dan big data memberikan peluang dan tantangan etis bagi Islam. Secara Mahsid,
Teknologi harus diarahkan untuk melindungi kemaslahatan keadilan algoritma, menjaga privasi, menghindari bias diskriminatif, serta meningkatkan produktif dan inklusi sosial melalui zakat dan wakaf digital. Nah, tugas strategis DPS atau Dewan Etik Teknologi dalam organisasi adalah menilai desain AI, memverifikasi kesesuaian syariah, dan menjaga marginalisasi masyarakat muslim melalui algoritma otomatis. Nah, untuk jawaban nomor 7, startup berbasis ekonomi syariah idealnya mengadopsi model PLS untuk mendukung UMKM, menerbitkan crowdfunding wakaf atau suku digital, dan membangun rantai pasok halal yang sirkular dan berkelanjutan, terutama di bidang pangan dan fashion. Studi menunjukkan bahwa fintech yang menggunakan akad mudharabah dan musyarakah mencapai dua tujuan, yaitu menjaga 5 masjid dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat UMKM sesuai fatwa DSN MUI. Untuk jawaban nomor 8, nah, program pelatihan yang efektif untuk mahasiswa manajemen sebaiknya menggunakan pendekatan problem based learning dengan simulasi zakat dan wakaf digital. Pengelolaan startup sosial dan pembentukan karakter melalui mentorship serta studi kasus. Kurikulum menekankan fungsi soft skill seperti integritas, kesabaran, keadilan, dan komunikasi berdasarkan maksud. Outcome program dijelaskan melalui balance scorecard yang memantau keberlanjutan sosial, inovasi, efisiensi, dan implementasi nilai syariah. Sejalan dengan riset HRD berbasis Maksud, ini menumbuhkan kader unggul yang tidak hanya kompeten tapi juga berakhlak Islami. Mungkin sekian jawaban dari saya, kurang lebih mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.